Saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia. Kita seperti biasa akan membahas mengenai informasi-informasi menarik dalam harian Serambi Indonesia setiap harinya. Kita sapa terlebih dahulu Bung Yarmen. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Nana. Ya, saudara, setidaknya ada 4 informasi yang bisa kita bahas kali ini terkait dengan mantan kombatan GAM dan juga tokoh GAM yang sepakat untuk bersatu. Kemudian juga Ferry Kemlabo belum juga berlayar. Hadir juga informasi pembunuhan Tuhapet Sawang sudah direncanakan sejak awal Juni, dan juga Bawaslu yang rilis 5 bacalek Aceh terindikasi korupsi. Saya ingin ke informasi pertama, Bung. Mantan kombatan GAM dan juga tokoh GAM sepakat untuk bersatu. Sebenarnya apa informasi ini hingga kita turunkan menjadi headline pada hari ini? Iya, karena memang kita tahu sejak perdamaian Aceh, perdamaian GAM dengan pemerintah RI, GAM itu hanya solid sekitar setahun 2 tahun. Setelah tahun 2005, 2006 masih solid, begitu 2007 ya masing-masing buat partai sendiri gitu ya. Kita tahu ada partai Aceh, dan kemudian ada partai PNA yang dulunya singkatannya Partai Nasional Aceh, kemudian berubah menjadi Partai Nanggro Aceh. Nah, masing-masing ada nahkodanya. Kalau Partai Aceh, nahkodanya adalah Mu'alim atau Muzakir Manap dengan seperangkat orang-orangnya, dan kemudian yang kedua yang kita sebut adalah Pak Irwandi Yusuf, yang untuk kali kedua terpilih lagi jadi gubernur Aceh, dan saat ini sedang menjadi gubernur Aceh yang nonaktif, ya, karena ada tersangkut kasus di KPK. Nah, yang menarik adalah tanpa kehadiran Irwandi, itu tokoh-tokoh GAM, ex-kombatan GAM yang elitnya kemudian mereka berada di bahtera yang berbeda, sekarang itu kemarin itu melakukan pertemuan silaturahmi sifatnya, tetapi tujuan mereka itu adalah untuk bersatu kembali gitu. Dalam istilah politik ini semacam reunifikasi atau konsolidasi. Ya, kalau memang tadinya ada bentrok-bentrok atau ketersinggungan, itu mungkin bisa disebut sebagai islah ya, atau rekonsiliasi. Nah, itu dilakukan di sebuah hotel, di Hotel Pak Depade pada Aceh, yang kita nggak tahu persis apa yang mereka bicarakan, tapi yang diekspos kemudian itu adalah mereka menampak kompak, dan foto yang ditayangkan itu yang mereka ekspos keluar itu adalah foto di mana mereka duduk dengan damai dan kemudian berfoto dengan seperti gaya foto kompak salam komando gitu. Nah, di foto itu kelihatan ada Muzakir Manap, ada wakilnya di Partai Aceh Abu Rajak, sementara di sebelah kirinya itu ada M. Nurjuli. M. Nurjuli ini mantan perunding tetapi kemudian berpihak kepada Partai PNA, partainya Pak Irwandi. Ada Munawar Lija, juga orang dekat Hasan Tiro, ya, tetapi kemudian berpihak kepada Irwandi. Ada beberapa orang lain yang dari foto itu bisa dinikmati, bisa dilihat hari ini, yaitu peristiwa yang cukup unik, yang cukup menyentuh karena humanis, yang tidak terjadi katakanlah dalam 10 tahun terakhir, itu dia. Baik, tentunya informasi ini secara lengkap seperti apa proses mungkin pertemuannya kemarin, dan seperti apa kehangatannya juga yang terjalin kemarin juga bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Serambi Indonesia edisi hari ini yang kita turunkan sebagai headline. Ya, ada satu hal lagi, sebelum Irwandi bermasalah dengan KPK, dia pernah mengundang khusus wartawan Serambi 2 orang, dan mereka Irwandi menyampaikan gagasan dia tentang partai lokal. Bagaimana kalau partai lokal itu, ya, baik PNA maupun Partai Aceh disatukan. Ya, itulah cita-cita dia, supaya partai lokal itu memiliki kekuatan yang sangat solid dan bargaining position yang kuat dibanding partai-partai nasional yang ada di Aceh. Tapi itu kan cita-cita, nggak tahu kita apakah itu yang mau diteruskan oleh teman-teman PA dan PNA, tapi paling tidak gagasan itu pernah dicetuskan kira-kira hampir 2 bulan lalu kepada wartawan Serambi itu. Baik, tentunya juga informasi ini bisa Anda baca secara lengkap dalam harian Serambi Indonesia. Informasi kedua, Bung, Ferry Kemlabo belum juga berlayar. Ini juga pasti terkait dengan cuaca yang tidak baik akhir-akhir ini. Iya, sudah lebih 5 hari. Dulu pernah 2 minggu tidak berlayar, kemudian pernah berlayar 1-2 hari, kemudian ini udah 5 hari terakhir Ferry itu tidak berlayar lagi dari Semelu ke Melabuh. Demikian sebaliknya. Itu menandakan bahwa angin atau badai sedang bertiup kencang, dan kemudian itu memicu gelombang tinggi
dalam data yang kita dapatkan kemarin itu gelombang tingginya 3 sampai 4 meter. Itu pasti riskan untuk pelayaran jarak jauh. Yang ditempuh itu sampai 105 mil dengan apa namanya ketinggian gelombang seperti itu sama dengan apa namanya mengundang bencana kalau kita harus berlayar pada saat seperti itu. Jadi yang aman seperti juga yang disarankan oleh pihak BMKG dan dilakukan yang nasihat yang disampaikan oleh pendapat yang disampaikan oleh sah bandar itu lebih bagus tidak berlayar dulu gitu. Tapi dampak tidak berlayar pasti macam-macam. Misalnya sayur bisa tidak terangkut ke ke Semelu dan sebaliknya penumpang yang ingin ke daratan juga menjadi terkendala gitu. Baik, tentunya ini informasi untuk kapan kemudian Ferry akan berlayar belum tentu bisa kita pastikan, Bu, tergantung dengan cuaca juga ya. Hari ini hari Senin itu biasanya kita selalu update cuaca ke BMKG untuk prediksi 3 hari ke depan, selalu begitu untuk mendapatkan gambaran, karena bukan dampak dari cuaca buruk dan gelombang tinggi ini bukan hanya Semelu Melabuh, tapi bisa saja Singkil Pulau Banyak dan Singkil Semelu, Singkil Gunung Stoli, termasuk yang terdekat di Banda Aceh ke Malohan gitu. Semuanya kita akan follow up hari ini sebagai terinspirasi dari kasus yang ada atau kejadian yang ada di Aceh Barat dan Semelu ini gitu. Baik, informasi ketiga, Bu, ini juga terkait dengan pembunuhan Tuhapet Sawang sudah direncanakan sejak awal Juni lalu. Ya, dalam 3 hari terakhir ini sering kita beritakan ada seorang perangkat desa yang dalam istilah Aceh Tuhapet itu umurnya 73 tahun diduga dibunuh oleh 2 orang berkonspirasi. Satu diantaranya adalah istrinya sendiri dan satu lagi adalah pria yang diduga pacar gelap dari sang istri. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka mau menikah, sudah pacaran, sudah mempunyai hubungan asmara sejak 3 tahun terakhir, tapi mereka merasa tidak leluasa menikah karena masih ada suami dari si wanita ini. Terus kemudian gagasan untuk membunuh itu dirancang pembunuhannya dengan cara soft, tidak mesti berdarah, diskenariokan dengan menutup hidungnya, mukanya dengan bantal. Tapi ketika itu mau dilakukan medio Juni lalu itu tidak mulus karena tiba-tiba dipergoki oleh anak dari si korban gitu. Ya. Kemudian dibuat skenario kedua membunuh korban ketika mendatangi kebunnya. Ya, pada saat mendatangi kebun itulah kemudian dia dipukul dengan kayu dan kemudian meninggal. Yang uniknya adalah si laki-laki itu mengabarkan melalui WA bahwa target sudah dibunuh dan tolong hapus semua pembicaraan kita di handphone gitu. Justru itu yang kemudian didapatkan oleh polisi sehingga mudah meringkus mereka gitu. Dua-duanya sekarang dalam status ditahan karena berkonspirasi melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Baik, tentunya informasi ini memang sudah kita ikuti sejak 3 hari terakhir dan follow up-nya kita turunkan hari ini yang bisa Anda baca juga secara lengkap dalam harian Seram Indonesia. Informasi terakhir, Bung, Bawaslu rilis 5 bacalek Aceh yang terindikasi korupsi. Bagaimana informasi ini, Bung? Kita turunkan. Iya, dalam masa-masa pendaftaran ini, pendaftaran caleg, berita terkait dengan bakal calon yang koruptor, bakal calon yang terlibat narkoba, bakal calon yang terlibat kasus pidana pelecehan seks terhadap anak, itu memang bagian yang disasar oleh KIP, bagian yang disasar juga oleh Bawaslu. Ketika KIP tidak cukup, ini kan orang baru di KIP semua, tidak cukup punya mekanisme untuk memantau siapa-siapa yang menjadi bacalek bermasalah ini, Panwasli yang kemudian memberitahu kepada teman-teman KIP, ini loh 5 lagi yang teridentifikasi baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Kan bacalek itu ribuan orang jumlahnya ya. Yang kemarin terdengar kabar ada Pak Abdullah Putih dan beberapa orang lain. Tetapi yang ini adalah nama baru, itu yang kemudian diberikan oleh Panwasli kepada KIP. Ya. Begitupun pada hari ini akan ada mediasi antara
Panwasli dengan orang-orang yang seperti Pak Abdullah Putih yang menggugat balik persoalan ini, ya, kasus ini, karena bagi dia itu menghalang hak politiknya. Bukankah dulu dia udah lolos sebagai calon gubernur, ya, calon gubernur dia pernah, tapi giliran untuk menjadi anggota DPD kok dipersulit gitu kan. Nah, ini kan PKPU itu kekuatannya kan di bawah putusan hukum yang lebih tinggi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya atau oleh Mahkamah Agung. Jadi peluang untuk menggugatnya ada, oleh karenanya Panwasli mengambil kesempatan hari ini untuk memanggil orang-orang yang mempersoalkan PKPU ini dalam sebuah momen yang kita sebut sebagai mediasi. Hasilnya mungkin akan kita laporkan besok hari. Baik, luar biasa sekali. Tentunya ada 4 informasi yang cukup penting yang bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Islam Indonesia, dan masih banyak informasi lainnya juga yang bisa Anda baca juga secara online dalam www.aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Yarmi untuk waktunya hari ini. Terima kasih, Nana. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Islamic Topic. Saya Afla Nadia. Sampai jumpa.